kalanya, sama-sama nggak bikin overthinking. Wah, motor lo gokil banget. Persis kayak orangnya ya. Iya dong. Menurut gue, stang dan ban barunya di street bikin estetik. Warnanya juga oke banget kan buat cewek atau cowok. Andra Fiandana untuk bisa bergabung juga bersama-sama dengan Solid. Selanjutnya Bro Dwi Supriyatno dan Bro Henry Tulus untuk bersama-sama bersiap-siap. Kita akan melakukan rangkaian pada hari ini dan rekan media untuk bisa mengabadikan momen yang sangat spesial pada hari ini. Bisa diatur posisinya terlebih dahulu. Mungkin sis di tengah, iya. Oke, baik rekan media. Saya akan bersama-sama hitung mundur dari 5 sampai pertama dan Bro Henry yang ada di depan. 4, 3, 2, 1. Ini dia All New Honda Beat. Boleh minta sekali lagi. Luar biasa. Silakan untuk Oke. Boleh melihat ke sisi sebelah kanan. Lihat kanan. Lihat ke sisi sebelah kiri. Sebelah kiri. Dan sekali lagi ke sisi tengah sekali lagi. Baik, hadirin sekalian, rekan media, ini dia All New Honda Beat yang luar biasa. Baik, terima kasih untuk Bro Sis Olive, Bro. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan media, blogger dan vlogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu hati. Senang sekali saya di sini mewakili manajemen dari PT Wahana Makmur Sejati. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu bisa hadir di acara regional public launching untuk All New Honda Beat kami. Ini adalah launching kami yang kedua di tahun ini, setelah sebelumnya kita sudah launching Stylo di bulan Februari lalu. Nah, sebenarnya Honda Beat ini sudah kita nantikan untuk launchingnya. Ada perbaruannya maksudnya, karena kalau boleh ditelaah lagi ya, Honda Beat ini itu sebenarnya sudah launching pertama kali ada di tahun 2008 ya, jadi sudah 16 tahun Honda Beat berada bersama kita. Lalu atas pertanyaannya, untuk di PRJ kita sebenarnya Honda Beat itu sudah laku hampir 400 unit ya, hampir 400 unit. Tepuk tangan dong, 400 ya. unit. Dan sebenarnya untuk penjualan kami pun di seluruh area Jakarta Tangerang itu saat ini sudah mencapai hampir 4.000 gitu ya. Jadi tadi 400 itu di PRJ, tapi total Jakarta Tangerang itu sudah hampir 4.000 unit ya yang sudah terjual, dan kita itu sudah mengirim unit pertama itu pun di tanggal 5 Juni. Jadi kita launching tanggal 3, tanggal 5 Juni itu kita sudah mulai delivery ke konsumen kami gitu Pak Heri. Ya, semoga menjawab ya Pak ya. Luar biasa Sis Olive. Nih, tapi sebelum lanjut nih Bro Andra. Mereka yang ke 20 tahun, dan kita akan support, dan image yang kita bawa adalah Honda Beat. Dan untuk kalau touring sendiri, kemarin kebetulan nih di teman-teman media juga ikut Stylo, YM1 segala macam. Nah seperti itu, ternyata setelah ada touring Stylo kemarin ya, kita jalan-jalan kemarin tuh. Stabilnya itu berapa ya? Gimana kan stabilnya? Katanya bisa bikin turun naik. Iya, turun naik lah tegangannya itu. Oh gini, mungkin kalau pada saat nyolokin itunya mungkin kurang pas, atau memang kalau itu saya belum pernah dengar sih ya, belum pernah dengar mengenai komplain kok nggak stabil gitu loh. Tapi selama ini sih konsumen sesuai aja sih mas. Gitu. Ini dari kacamata teknisi HP. Oh dari kacamata HP. mungkin kan kalau kabelnya mas, soal istri saya juga kabelnya baru beli itu. Ya turun naik ya kan. Jadi bisa dari kabelnya begitu. Bisa dari kabelnya, nggak original. Kalau di soketnya itu sudah stabil karena dia ambil langsung listrik dari aki langsung ya, bukan dari putaran motor, tapi dari akinya langsung, karena kan sukanya di situ. Jadi stabil pasti kalau di itunya di soketnya sendiri mas gitu. Nah untuk kalau kenapa di sobekernya tinggi tadi? Nah, sobekernya tinggi Pak. Tanggapannya. Tanggapan apa ya? Sobekernya tinggiin. Sobekernya tinggi dari sebelumnya. Yang baru ini. Karena kan ada perbedaan untuk pelek dan bannya. 12 ini ya. Nah, jadi
untuk mendapatkan clearance yang pas ditambahin lagi gitu ya, jarak antara kursi roda yang paling atas itu sama Khususnya yang listrik ya Pak ya? Iya. Oke. Jalur sedikit Pak, maksudnya dari pengguna Honda Beat yang meninggikan shock breakernya. Oh, jadi maksudnya bro, pengguna dia udah beli motor nih. Ditinggiin. Akhirnya dia sendiri mau ditinggiin, mungkin karena gimana gitu. Banyak ya, jadi kebanyakannya rata-rata beli dia meninggikan shocknya. Kalau memang itu sudah hobi atau memang keinginan ya nggak masalah. Suka yang tinggi gitu. Tapi kalau kita mengarah kepada garansi, itu kan akan mengaruhi garansinya. Entah itu di dudukan di sunamnya dudukan itunya atau di yang lain yang berhubungan sama shock breaker itu pasti akan gugur secara langsung gitu ya. Tapi kalau memang itu tidak ada masalah ya. Untuk meninggikan kalau biasanya kan kalau konsumen itu sesuai dengan keinginannya gitu kan, mau tinggi berapa tambah. Selamat siang bro and sis semuanya yang telah hadir di sini. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Waryanto, saya dari Departemen TSD. Kebetulan di sini saya untuk menyampaikan materi tentang BIT ya. Jadi BIT ini tadi sudah disampaikan ada beberapa fitur ya, ada beberapa varian ya. Sebenarnya lengkap variannya ya. Tapi di sini saya akan coba meluruskan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Dwi. Dampak apa tadi yang disampaikan? Pertama itu kalau nggak salah tadi menanyakan tentang tidak stabilnya proses charger ya. Nah ini sebenarnya banyak faktor Pak. Charger tidak stabil itu banyak faktor. Bisa dari memang proses pemasangan chargernya sendiri, kabelnya juga bisa. Tapi yang lebih penting adalah charger itu karena dia ngambilnya voltase dari aki, maka di situ aki ini berpengaruh dengan langsam dari motor itu sendiri. Jadi RPM itu harus disetel sesuai dengan standar daripada motor BIT itu sendiri, sehingga terjadi pengisian yang stabil. Pengisian stabil pun juga akan mempengaruhi dengan proses charger pada HP tadi sendiri. Ya, itu untuk charger. Terus yang kedua, saya sekali lagi tadi ada shock breaker terlalu tinggi ya. Nah, shock breaker tinggi ini kan banyak plus dan minusnya ya sebenarnya. Plusnya ada, minusnya juga ada. Plusnya mungkin bermanuvernya lebih enak Pak. Tapi minusnya pasti pada saat jalan-jalan off-road ini akan sedikit pasti agak goyang. Karena memang aerodinamisnya juga pasti beda motor tinggi kan. Nah di situ jadi pilihannya mau ditinggiin apa standar gitu kan. Manuver di jalan lurus yang enak atau manuver di tempat sedikit off-roadnya enak gitu. Pilihan sih sebenarnya ya, seperti itu lah ya. Oke, saya lanjut lagi. Nanti akan coba bahas tentang outline, ada juga engine, BGM FI, frame chassisnya, berikut juga electric system dan service thinking. Nah kita langsung mulai aja untuk ke materi informasi teknologi. Yang pertama outline, seperti apa? Nah ini kalau tadi menanyakan ada, saya lihat saya dengar tadi ada bagaimana dengan yang tidak pakai Kickstarter. Nah sebenarnya AM sendiri itu telah mengeluarkan beberapa varian. Ini menjadi pilihan ya, mau pakai Kickstarter mau enggak, sudah lengkap di sini Pak. Bahkan Smart Key juga sudah ada. Jadi ini adalah variannya, ada Beat Street, ada juga CBS, ada Deluxe di sini, ada juga Deluxe yang HSK. Nah, jadi fitur-fitur yang disematkan apa aja pada Street. Kalau kita lihat Street di sini dia menggunakan sistem pengereman CBS. Berikutnya ini adalah mungkin sudah secara kasat mata sudah kelihatan ya, seperti apa sih Beat itu gitu ya. Oke. Kita ke fitur sekarang, ke fiturnya apa aja. Nah, Honda Beat ini ada beberapa penambahan fitur ya. Yang pertama kita lihat ada baterai indikator. Jadi
tadi yang mengeluhkan nggak ada kick starternya, berarti pasti dia ada indikator baterai. Ya. Yang kedua ada smart key system, ya, pada tipe delek, gitu ya. Terus ada alarm, ada mekanik, kalau mekanik SA sudah kita siapkan. Ya. Terus 12 inch RR tipe tayar depan belakang ya, sudah menggunakan remnya 12 inch, jadi kelihatan lebih sporty motor ini. Terus untuk lampunya juga LED, headlamp-nya dia desain ya, jadi seperti yang di depan ini strip ya, kelihatan sporty. Bannya sudah menggunakan ban lebar dan juga remnya 12. Nah ini untuk spesifikasinya, ini adalah ini masih kita menggunakan SOHC 110 cc ya. Jadi ESP, semboyan ESP itu efisiensi bahan bakar dan minimalisir gesekan atau reduksi gesekan. Tujuannya tetap satu, yaitu adalah good perform, jadi tenaga yang dikejar. Terus yang berikutnya, kalau kita lihat speknya, spesifikasi untuk bit ini, boot dan stroknya 47 kali 6 3,1, displacement-nya 109,5, compression rasionya 10:1, 10,0/1. Terus kita lihat ke bawah sampai cooling system, air coolernya ya. Terus lubrikasi sistemnya adalah forced pressure and bed sump, jadi pompa tekan. Emission control sistemnya menggunakan, dia ada CECS, jadi lebih ramah lingkungan penggunaan CECS. Nah terus di samping kanan adalah keunggulan daripada ESP. Jadi ESP itu ada beberapa produk yang telah dipatenkan, mulai dari ACG starter, jadi tidak terlalu berisik, reduksi gesekannya juga kecil, roller McLaren gesekannya kecil. Nah berarti berpotensi motor ini minim gesekan, berarti lebih irit. Terus ada leg brake piston, ada juga V-matic, ada juga transmission case, ada juga satu penambahan untuk DTC-nya di sini 66, yaitu untuk visor speed. Jadi kalau ada masalah visor speed, ini dia akan muncul kedipan 66. Jadi ada penambahan kedipan DTC di sini. Oke, saya coba lanjut lagi ke berikutnya untuk frame dan roda, yaitu dengan ukuran 12 in yang disesuaikan dengan segmen customer beat. Ya, jadi di sini customer beat street itu memang menginginkan bahwa motor street ini dengan diameter 100/90 12 ya, 12 remnya 59J. 59 itu berarti indeks beban dan J-nya adalah indeks kecepatan. Ya, jadi 59 itu berarti lumayan muatan agak tinggi Pak. Kalau kita lihat itu 200 lebih ya. 235an ya, 59 itu. Oke, saya lanjutkan lagi yang berikutnya. Ini untuk spek size, kita lihat dia memang lebih lebar, lebih dalam di sini. Untuk ukuran samping kirinya itu dia lebih beda lah kalau kita lihat dengan spek sebelumnya. Seperti apa? Nah ini elektriknya untuk panel instrumen indikatornya di sini. Jadi karena memang ada beberapa penambahan fitur, maka panel motor yang ditunjukkan beda di sini. Yang pertama kita lihat apa aja yang beda. Pertama ada baterai indikator. Ya, baterai indikator, ada juga alarm untuk tipe deluxe-nya dan juga CDS, ada juga smart key. Terus untuk street ada alarmnya. Nah ini penambahan fitur pada motor beat. Seperti apa sih baterai indikator?
terus fungsinya apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, baterai indikator ini adalah fitur indikator baterai yang berfungsi untuk memberikan informasi kondisi baterai pada pengendara. Jadi pengendara ini akan tahu apabila indikator baterai itu muncul, artinya ini sebuah warning bagi kita. Apakah baterai ini harus kita cas lagi atau seperti apa? Jadi warning. Nah, baterai itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pada saat kita starter, tapi indikator di starter bisa, tapi indikator tidak muncul, berarti kondisi baterainya bagus atau baik, kondisinya prima. Yang kedua, ada juga di starter kondisi nyala, ya, artinya starter electrical system ya. Nah, tadi ada fitur atau ada varian GBS ini yang menggunakan Honda Smart Key, ya. Dia adalah HSK, Honda Smart Key. Nah, ini Smart Key-nya ada 2 tombol, yaitu LED, sama ya, mungkin kalau untuk pola menghidupkan sama dengan Smart Key yang lainnya. Terus untuk baterainya dia menggunakan tipe CL232. Nah, ini ada beberapa tanda informasi indikator ini. Jadi kalau menyala, ya, jadi kalau anak kunci itu menyala, ini saat inisiasi awal atau kontak on, ya, terus dia berkedip, ini HSK di luar jangkauan, ya, setelah 60 detik atau tidak ada suara. Terus buzzer kontak masih bisa on off kurang dari 20 detik, dan apabila dia berkedip 5 kali, ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan bahwa baterai daripada Honda Smart Key-nya habis, perlu diganti. Oke, ini adalah electrical system tentang Honda Smart Key. Saya lanjut lagi ke electrical system. Ini ada alarm. Nah, kalau kita lihat tipe deluxe dan CBS dan juga street, ini ada alarm anti pencuriannya, ya. Jadi di situ disebutkan untuk setting alarm kontak on off 2 kali dalam 3 detik, maka alarm itu sudah aktif. Jadi on off sudah, itu sudah mengaktifkan alarm. Terus ini adalah chargingnya, ya, tadi yang disampaikan. Charging ini kalau memang tidak stabil ada beberapa faktor, ya, sudah saya sampaikan tadi. Dan harapan saya setiap melakukan charging, kondisi motor harus benar-benar hidup. Jadi kita tidak diizinkan sedikit pun nyolokin HP kondisi motor nggak dihidupkan. Saya jamin nggak nyampe lama pasti langsung just gitu. Betul, pasti itu. Jadi harus dihidupkan, Pak. Jangan sekali-kali nggak menghidupkan langsung dicas. Oke. Terus ini untuk speknya bulat, ya, 12 volt 10 watt untuk sen kanan kiri, ada belum jarak jauhnya 12 volt 7,2, terus low-nya 5,2 volt. Ya, oke. Nah, ini terutama adalah di area subrocker arm. Jadi ada perubahan sedikit, yaitu pada versi 2020 dan 2024, yaitu lubang pada subrocker armnya, yaitu ada lubang yang bergulir itu dihilangkan, ya. Jadi sedikit perubahan di situ. Oke. Terus ini untuk filter saringan udara, dia letaknya di sini, modelnya seperti ini, ya. Oke. Untuk oli, pengisian oli kita kapasitasnya adalah 0,65 liter untuk penggantian periode dan
teman-teman untuk Anda mau boleh foto Pak bersama Kita sekali lagi berfoto boleh bersama foto. terlebih dahulu. Rekan-rekan media silakan Boleh. mengabadikan momen yang sangat spesial pada hari ini. Wow, bisa dilihat ya. Keren Silakan banget. lihat ke arah depan dulu Bapak dan Ibu. Lihat ke arah depan. Oke. Pastinya. Dan pastinya mulai. One Heart Pak, One One Heart. Heart. Rumah satu hati. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan media juga ingin melakukan doorstop. Sudah lihat langsung dari All New Honda Beat. Dan kita akan ngobrol-ngobrol di bawah. Seputar teknologi dan produk dari All New Honda Beat. Betul. Bersama dengan Pak Waryanto pastinya. Mana Pak Waryanto, kita akan hampiri Pak Waryanto. Sini Pak, kita sini dulu Pak. Macet nih, macet bentar nih. Sini Pak Waryanto. Ya. Karena saat lagi Bud, akan Ya. ada penampilan dari Couple Zone dan cosplay yang luar biasa. Seru banget sih. Pak, sama sekarang perbedaannya apa? Silakan Pak Waryanto. Oke, terima kasih Bro and Sis sudah berkenan hadir ini. Ya, saya akan coba jelaskan tentang Beat yang terbaru. Ya. Jadi Beat terbaru ini memang mengusung beberapa penambahan fitur ya. Ya, penambahan beberapa fitur diantaranya adalah kita ada beberapa fitur yang disematkan pada motor Beat. Nah, kalau bicara fitur, pertama ada penambahan indikator aki. Oke. Jadi indikator aki ini disematkan supaya memudahkan pengendara untuk atau yang biasa atau yang ada indikatornya, ada CPS juga. Jadi luar biasa lah banyaknya. Banyak Ya. banget ya Betul. penggunanya ya. Bahkan Selain itu, Pak. secara keseluruhan motor ini memang kalau kita rasakan pada Oke. saat kendara itu akan terasa nyaman dan juga ringan. Waduh, Luar pastinya biasa. lebih. Depan adalah 100/90 dengan rimnya 12 dengan indeksnya 59 tadi cukup besar dengan indeks kecepatannya C. Iritnya Wah, luar biasa. Lebih irit ya pastinya. Untuk 1 liter kita coba delek aja Mbak, tembus bisa 74. Wow, 0,9. 74 ya. Ya. Bisa langsung biasa. di All New Honda Beat ya. Ya. Baik. Mas, tidak usah diragukan, kita sudah semuanya training, mulai dari PDI, mekanik, kepala mekanik, bahkan SA-nya sudah semuanya. Waduh. Sangat dimudahkan. Waduh, itu dia All New Banyak Honda itu. Beat. Aduh, keren banget ya, Pak. Ini kok iya, warnanya nih, Pak. Kita kalau misalnya pasti Kalau warna, ya. memang ada, kalau variannya 4 ya. Kalau warna, saya sebelum. Nah, pertama ya, Kenapa harus pilih?